Halo, Sobat OS dimanapun kalian berada. Nah, kembali lagi bersama Tiang, Ray, OS, ditemani dengan partner saya, Bon, benar. Nah, kali ini kita mengunjungi kediaman seorang seniman muda yang berkiprah sekarang itu sudah artinya menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Nah, untuk itu kalian para Semeton OS ikuti lebih lengkapnya, lebih lanjut. Kita akan langsung mengulik lebih dalam bagaimana sih kesenimanan seorang yang akan kita datangkan nih. Ya. 1, 2, 3. Swastiastu. Ternyata kita berada di rumahnya saudara Monot. Nama kerennya Monot loh. Monot, nama ya. lengkap dong nih Monot. Ikomang Tri Sandiasa Putra. Wih, Ikomang Tri itu tiga, berarti anak ketiga. Anak ketiga. Sandia, Sandi itu Tri Sandiasa. Sandi itu rahasia, rahasia Tuhan. Artinya. Tri Sandiasa, artinya kita sekarang ketemu dengan Monot. Ya saudara Bu. Meyaso. Kita meyaso itu ya meyaso bapak almarhum Bidang. Inilah rahasia Tuhan memberikan seorang putra. Yes. Barat akhirnya terjawab ya. Yang lebih dan adanya secara gentayangan lah. Ketuasa. Ya. Artinya sebelum lebih jauh apa yang kita akan bicarakan nanti lebih baik kita biar teman-teman OS juga tahu Monot, asal, nama lengkap. Iya. Siap. Perkenalkan diri lah Manude. Om Swastiastu, lagi sekali nama Tiang Ikomang Tri Sandiasa Putra, sering disapa Nyoman Monot, berasal dari Jimbaran. Oh, Badung Selatan. Badung Selatan. Nah, sekarang kita kan ngomongin Monot. Monot, kok bisa Monot gitu loh, jelek ajan tuh Monot tuh. Monot. Iya sih, Monot itu diambil dari bahasa artinya Monot itu benyel. Dekil. Karena ya. dulu waktu Tiang kecil kan bapak kan dulu punya bengkel mobil sama bengkel motor. Ya, waktu kecil sering kena oli. Ikutlah bercimpung di bengkel itu jadinya wah Monot anaknya jenengan cerik nang itu. Tapi kan sekarang Monot tuh membawa berkah kan. Ya, asli lah. Monot, malahan orang lebih mengenal Monot daripada Sandi. Begitulah. Sandiasa, siapa tuh penggarap Jimbaran Monot. Gitu. Dan teman-teman OS juga biar tahu bahwa Monot ini sudah sering berkiprah di pesta kesenian Bali, khususnya di Kabupaten Badung. Saudara Monot ini sudah banyak menelurkan karya-karyanya. Nah, jadi teman-teman juga biar tahu dari kapan Monot berkiprah di dunia seni. Khususnya seni kabuk.
awalnya memang dari kecil sih. Di sejak tahun 2003 yang sudah ikut festival Gong Kebiar anak-anak itu pertama kali dan langsung sebagai juru kendang. Tahun 2003 2003 itu masih seleksi itu ya. Pas ketika itu seleksi langsung lolos sebagai duta Kabupaten Badung dan tampil di tahun 2004 di Ade Chandra. Gong anak-anak. Gong Kebiar anak-anak. Apa yang merangsang Bimonot artinya kok bisa sampai mau gitu loh? Karena dari kecil sih udah kan diajarkan dulu sama bapak bermain kendang, dasar lah pola gila seperti itu. Terus bapak juga dulu pempanan yang kaset-kaset tip tabuh-tabuh Lama tuh. tabuh-tabuh nih subuh-subuh tren lah Tren, ya. pada tahun 90-an. Akhirnya saya dengar-dengar terus termotivasi lah di sana untuk menjadi penabuh. Terus meranjak lagi kuang sana untuk penabuh kan dok jadi penggarap gitu. Artinya Monot dari basic keluarga kan bapak seniman ya. Penabuh ya? Penabuh, penari dan juga bengkel. Boy, lengkap tuh. Penabuh, bengkel. Lengkap. Artinya Monot berkiprah di dunia seni dari tahun 2003. Lalu lanjutnya SMA saya SMA di SMK 3 Sukawati, Kokar. Sekarang SMK 3. Sukawati. Dulu masih SMKI ya. Terus di sana juga banyak dapat pengalaman dan di sana berproses. Akhirnya di dunia Gong Kebiar dewasa saya juga dipilih dan sama juga sebagai juru kendang. Nah di sanalah mulai timbul jati diri tiang sendiri. Berarti di Gong Kebiar Monot pertama kali ikut pada saat Jimarnya itu ya? Ya, yang Gong Kebiar dewasa 2007 yang di Banjar Pekan, Walu. Kan penggarapnya Pak Kedua Gede Narmada. Ya. Benar. Ya teman-teman, kebetulan pada saat itu yang ikut juga, yang menggarap fragmennya Monot berpasangan dengan Ketut Siro, Ketut Ning Putri ya. Ketut Ning ya. Sering terkenalnya sih Siro ya. Dia juga tamatan Kokar pada saat tapi itu. pada saat itu kunangnya mantap gitu. Tahun 2007 kebetulan kita Kabupaten Badung juara 2 kayaknya. Juara 2. Saya juga ikut kemarin tuh 2007. Sing Milu yang Milu penonton. Sing ten benah. Tahun milu dan anak. Artinya Cenek Inu Bidan sih. Cenik 2007. ya nak maro ibin SD. Ada pada SD. Makanya Monot dari pertama kali ikut Gong Kebiar tahun 2007. Oh, Gong Kebiar dari 2003. Ya artinya setelah agak dewasa remaja masuk lah. 2007. Dewasa 2007. Akhirnya langsung 2008 ikut. 2008 enggak. 2008 di Beleganyur cuman enggak lolos lah. Nah, itu sudah mulai menggarap. ya, kalau kita berbicara keterlibatan Monot sebagai penabuh kan sudah ya namanya sudah memberikan pengalaman lah. Sekarang mulai Monot menggarap gitu. Mulai menggarapnya itu udah dari tahun 2008 2009 tuh. Sudah mulai menggarap. Sudah mulai menggarap. Cuman menggarapnya ya beranjak dari Banjar sendiri dulu. Dari Banjar sendiri terus di Sanggar sendiri. Setelah itu baru dikenal terus keluar. Berarti sejak bangku SMK udah mulai menggarap. Dan akhirnya menjadi pembina di Kabupaten Badung. Dan beberapa kali pernah menggarap tari kreasi, tabuh dua lelamatan, tabuh kreasi juga pernah. Itu aja sih. Beleganyur kan Ya. kan dapat juara 1 juga pernah kan. Artinya kalau kita ngomongin kiprahnya Monot menggarap kan sudah ya dibilang muda berkreativitas lah. Muda kreatif ya kan umurnya tidak terlalu tua. Jadi tapi sudah kreatif. Umur saya baru 17. Yang sering juga ikut dalam proses Gong Kebiar sama dari situ, dan teman-teman juga mengatakan bahwa ini anak ini berpotensi gitu. Berpotensi, akhirnya diberikanlah kesempatan Monot menggarap gitu. Beberapa kali garapannya dilihat, akhirnya
kayaknya ini bisa dijual. Orang ini bisa dijual. Ini. Masuk menjadi penggarap di Badung tahun berapa jadinya tuh? Di Badung itu udah dari 2000. Enggak, untuk di Badung 2010. Berarti masuk ke kesenian. Pas di Badung diwakili oleh Desa Jimaran. Pas desa saya sendiri yang mewakili Kabupaten Badung, diberilah kesempatan untuk membina aja, belum menggarap. Oh, membina. Membina tari Wiranada. Oh, waktu yang kita garap anunya ya? Pramen juga. Oh, Pramen. Apa aja judulnya? Sudah Manis Sarut Tamu. Sudah Manis Sarut Tamu. Yang 2007 Bisame. Ya, mungkin teman-teman ada yang penasaran, biar dicek ya nanti ya. Di YouTube-nya sudah ada. Tapi bukan kita yang enggak. Begitulah. Tapi garapnya sudah ada, dan kebetulan saya juga sudah koleksi beberapa gong kebiar yang kita terlibat lah. Iya. Nah, sekarang kan pengalamannya Monod kan sudah. Sekarang ada yang sangat menarik dari Monod ini. Nah, kalau dibilang kreativitasnya menggarap Bleganyur, Yahud. Tetapi ada sesuatu yang sangat mekecos, sangat mekecos. Monod ini mendirikan grup band ya. Iya. Grup band underground. Spesifiknya metal. Metallica. Tapi ada grup musik ya. Nama bok yang lah band untuk band metal. Band metal kan ada papat tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Caligula, Gulali. Caligula, genrenya death metal. Apoptosis, Gutrectomy. Kayak wah jong orang. Agak ribet. Patuh masih death metal, brutal death metal. Cuman nih di Jawa tuh band tuh. Oh, Drummernya ya yang di Bali. Oh, tapi musiknya orang luar. Musiknya orang luar. Wih, Di Karawang, Jawa Barat. Tapi kalau main bandnya itu berarti Monod harus berangkat ke Jawa. Iya, kalau dibayar. Itu anak polos itu. Nah, tadi dulu lagi siapa apa namanya? Apoptosis, terus yang di Bali ada lagi antipop. Itu genrenya grindcore. Yang baru-baru ini juga namanya Ludisia, itu baru sempat rilis satu album. artinya semua produktif artinya masih ya. Masih produktif semuanya. Terus sekarang kan ada yang menarik. Monod jadi drummer grup musik di luar Bali gitu. Kok bisa seperti itu? Apa yang terjadi gerak? Perjalanannya ya. Kok bisa Monod dipilih? Kan jauh ini. Itu udah Karawang. Sama Bali. Jawa Barat. Ya, lumayan sih. Saya aja sedikit terkejut. Sangat terkejut ketika direspon seperti itu. Awalnya saya Caligula main di Padanan Thomas main skateboard di Sunset Road. Nah di sana lah pokoknya main. Terus ini band Karawang ini juga ikut main. Diundang dari Karawang. Dari Karawang diundang ke Bali. Terus saya nonton dia juga nonton balik. Setelah itu beberapa saat kemudian dia nginbox nawarin lah. Karena drummernya juga resign, dia menawarkan, tapi menawarkannya tidak semudah begitu saja, tapi dia menyeleksi lah pelan-pelan. Ya dia kan menyeleksi beberapa drummer lah. Akhirnya dia kasih ini videonya dan bla 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 bla. Dan kebetulan juga saya punya studio dan saya sangat tertarik juga biar apa namanya? Lain ngelah band dini kan asalnya sih biasa kan gitu. Ya. Pengen juga rasanya biar ada tantangan gitu. Pengen berkembang. Oke lah saya deal dan akhirnya dia nyaman. Akhirnya dikasih langsung materi baru 2 lagu. Langsung saya rekam dan responnya sangat bagus lah. Dan dari label juga excited lah modelnya. Artinya sama band Karawangnya itu udah pernah manggung? Udah pernah manggung 2 kali aja langsung dimakan corona. Terus komunikasi Monod sama band sana bagaimana komunikasi? Karena kita kan agak jauh. Berarti kita kan nggak bisa intens latihannya. Biasanya kalau band kan identik dia satu pemukiman. Ya ketika latihan ya kan gampang koordinasi latihannya. Sementara sih teknis latihannya lewat audio digital lah. Lewat digital. Artinya materi dikirim, dia ngulik di sini, ngulik, terus dikirim ke sana. Pas cocok sikat. Berat juga tuh. Kalau manggung waktu ini kan
2 tahun ya benar 2019 terakhir lah. 2 tahun yang lalu main di Bandung. Pas ya band dari Karawang yang main di Bandung. Itu tumben tuh pertama kali ngadongin gitu istilahnya. Setelah ngadongin dan dia sing pocol cangan drummer cangan drummer jojo ke Bali. Ternyata gini. Ini jangan gitu. Apresiasi yang sangat bagus. Berarti sangat luar biasa. Berarti dia excited ya. Dengan beberapa materi yang Monod bawakan, dia menerima dengan baik. Berarti dia sudah mengapresiasi dengan baik. Ya, betul. Orang tradisi. Loncat ini yang menjadi yang menjadi yang sangat menarik. Basic Monod ini kan tradisi. Kuatnya di tradisi, dikenang ya segala bidang lah gamelannya itu. Kenapa kok bisa memilih ke underground? Itu kan sangat bertentangan. Dibilang bukan bertentangan, sangat silang lah. Awalnya dia yang takut bermain musik metal tuh takut karena takutnya tuh ekstrim sekali soalnya. Yang dengar kan ada double pedal tuh. Apa lakar batas nih ngidang ya gitu tuh. Akhirnya setelah tiang coba bermain double pedal, ternyata aman aja. Lung dan asik. Dan musik metal tuh menurut dia sih teknik tuh sangat sangat diutamakan ketimbang di musik. Emang sih semua musik barat tuh yang diutamakan teknik kan. Cuman yang di musik metal ini kalau teknik belum di atas rata-rata, mungkin musik metalnya bakalan ya ndok lah pendek gitu dan yang berteknik belum membawakan musik metal lo pasti bisa lah di atas standar itu. Nah, ini Not. Tadi kan Not bilang bahwa punya grup band banyak dan jadi drummer. Yang menjadi pertanyaan sebelum menjadi seorang drummer itu udah pernah punya guru drummer artinya khusus gitu karena basicnya kan beda nih main kenang gambar ngerio akhirnya ke drummer dan ini sangat susah dia rasa tuh drummernya susah itu apalagi sampai dapat apresiasi seperti itu tadi kan dari Cikarang. Kalau guru waktu itu enggak sih ada saya belajar main drum tuh karena otodidak karena belajar dari mendengar dan menonton. Ya, menjadi bisa dan berani itu karena jam terbang sih pengalaman karena pengalaman setelah dicoba dan akhirnya tiba-tiba bisa akhirnya di pertengahan itu tiang mencari guru malah guru yang bilang mudah ben ngajak aku bisa ya. Padahal kenapa muruk sekan ngalih gedek sekan karena polanya seperti apa dan kebetulan juga tiang seperti yang beli bilang tiang kuat di tradisi. Kebetulan juga tiang pemain kendang. Nah di sana kan banyak tuh pola-pola kendang tuh yang hampir mirip lah sama pola-pola rudiment drum. Jadi itu yang coba eksplorasi dan memang benar-benar rudiment seperti paradiddle itu sangat sama dengan pola gegila. Makanya sing jossing nih perbandingan. Jadi ya saya coba-coba terus dan akhirnya memilikilah tiang karakter. Sebuah karakter bahwa Monodnya mulai drum ya drummer tapi lain cara main gitu orangnya. Nah, beda lah itu. Di mana letak bedanya itu? Mungkin bedanya dari segi aksen-aksennya, dari lick-licknya, fill-in-nya gitu. Cara land bass di kendang kan ada jagul gitu jagul, ada model gegila, ada batu-batu. Land di drum ada beat down, ada up down, ada paradiddle, single stroke cara gitu lah. Itulah bahasa yang dia tidak ngerti. Paradiddle lah. Itu bahasa drum ya. Artinya Monod sudah mulai berpikir bahwa pola kenang ini bisa loh dibawa ke drum. Ya. Itu tepatnya ya. Pola-pola seperti ini bisa loh ditransformasikan ke dalam pola drum. Dan justru sebaliknya pola drum bisa ditransformasi ke kendang, ke pola kendang. Pernah saya nonton Monod nih main kayaknya di Pica
Oh, Pica ya? pica, ya. Waktu Monot openingnya tuh mulai bawa kenang Bali. Oh, ya Bener perkusi ya benar-benar. main kenang Bali mulai jagulan dak akhirnya langsung ke Ke drum. ke drum. Nah, Kok bisa gitu? awalnya tuh takut bani, cuman karena tuh sifatnya ini bukan ajang eksebisi, tapi untuk ajang pengembangan. Jadi ya Ajang kreativitas. Ayo naik gas gitu. Dan yang coba-coba, bagus ternyata no itu. Nah, cocok ya. Cocok ternyata Berarti ya. kan antara tradisi dan modern tuh nge-match. Match ya. Artinya tidak Iya bisa sih. dipisahkan ya antara drum dan Tapi ini apa namanya? Sekian artinya berjalan, ini kan udah dari tradisi masuk ke modernisasi gitu kan, ke drum. Artinya permainan drumnya Beli itu artinya dari basic itu berjalan, dari basic kendang gitu kan. Nah, apakah sekarang mungkin karena Beli tadi bilang permainan Monot tuh beda gitu kan. Tadi udah disampaikan bedanya di mana. Terus untuk permainan drumnya itu sendiri berarti Beli Monot tuh memang artinya menuangkan kendang itu langsung ke drumnya berarti kan gitu ya? Atau memang Tidak utuh sih. Tidak utuh. Tidak utuh. Karena kan Ada beberapa aja yang diambil gitu ya. kalau di drum kan mainnya beat, kalau di kendang kan Nah. mainnya rasa ya. Mungkin ada anak yang mesti kewah menjelaskan. yang jelas Artinya sudah pernah dituangkan Sudah gitu pernah ya. dituangkan gitu. Karena itu karena yang bisanya karena otodidak, jadi menjelaskan itu agak sulit lah. Karena yang saya ada guru gitu. Yang pasti pelih Berarti bisa dibuatkan istilah sendiri gitu. ya gitu lah, gitu aja jadi. Karena penemuan. Monot berangkat dari kenang mentransformasikan ke dalam sebuah drummer menjadikanlah membentuk sebuah karakternya. Karena mungkin tapi kalau mungkin drummer-drummer yang lain dia kan tetap mengacu pada modern kan, pola-pola barat gitu modelnya. Ketika ini pola tradisi dibawa ke modern, dia akan menjadikan sebuah karakter. Gitu. Dia akhirnya kan bahwa ada orang menyebutkan bahwa Monot beda tampilnya punya karakter kan gitu. Ada warna baru gitu. Ada warna baru. Berarti Monot tidak punya keinginan ya untuk mentransformasikan misalnya Bleganyur gitu, membawa dia ke musik death atau ke musik underground gitu. Sudah Oh sudah ya? sudah ada. Dan baru kemarin dirilis kan di albumnya Caligula itu yang kolaborasikan antara Bleganyur dengan musik death metal. Nah, artinya antara Bleganyur kan death metal. Apanya yang bisa dikolaborasikan itu, ditransformasikan ke dalam musik death metalnya? Gininya apa namanya, pola rhythm sama pola melodi riong Bleganyurnya. Karena pas juga kebetulan di musik death metal mainnya di drop D kunci di drop B kunci B basic B. Terus kebetulan juga riong Bleganyur yang sendiri ndongnya tepat di kunci B. Makanya ini cocok kayaknya kalau coba ke ladongan. Artinya tidak instan sih, yang coba-coba dulu, yang eksperimenkan dulu. Akhirnya baru dieksekusi. Dan hasilnya sangat match. Berarti kan ini sebuah hasil daripada eksperimen Monot sendiri. Bagaimana ketika Bleganyur dimatkan dengan musik death metal. Dan kebetulan juga ini ada bedanya juga kan, ada tampil bedanya. Soalnya kan mungkin musik barat di kolaborasi dengan musik tradisi itu kan biasa tuh ada rinde itu biasa, suling itu biasa. Apa namanya gangse itu udah biasa. Sering dah. Riong pun udah biasa, cuman itu kan musiknya paling musik jazz gitu. Musik pop paling gitu. Ini death metal dengan Bleganyur. Dan kebetulan juga Bleganyur kan karakternya keras maksudnya. Keras ya. Terus death metal juga karakternya keras. Kayaknya ya dong. Akhirnya sekan ini. Yang menjadi menurut yang dibilanglah keunikan ini ya, musik tradisi itu kan kental dengan melodis, ya kan? Ya. Death metal itu kan kental dengan jiwa lah, keras lah gitu modelnya. Tepat not bisa dari melodis itu ke death metal gitu loh. Apa sebenarnya ada di pikirannya? Itu kan sih karena Bleganyur tuh musik di tradisi genrenya keras, terus di death metal
memang di musik barat genrenya keras juga. Dong ngeranang yang berkeinginan dan artinya tertarik dan kebetulan masih sing ten kan sing aden dia masih sing aden dan musik death metal tuh gabung aja musik tradisi ya. makanya dia coba ternyata ngidang. Kadang-kadang sih banyak sih musik metal tuh berkolaborasi dengan musik tradisi, cuman jarang lah lagu itu dipakai. Paling instrumental dia. Oh ya, artinya instrumental dia main, cuman khusus dia punya malatnya. Kalau ini lagunya Ini lagunya dia kolaborasikan langsung ke Riong Bleganjur gitu. Berarti di sini kita bisa garis bawahi bahwa jangan takut untuk bereksperimen. Kan seperti ya, bahwa mungkin saja dari sebuah eksperimen ini kita menemukan kayak tadi sesuatu yang baru jadinya dalam sebuah pertunjukan, kan gitu jadinya dia. Nah, di sini juga yang menjadi artinya membuat kita penasaran itu kan bagaimana sih jadinya nanti kan gitu. Pokoknya jangan kemana-mana dulu. Habis ini kita akan lihat ketika Bleganjur dibawa ke. Nah itu yang membuat penasaran kan bagaimana sih perjalanannya itu kok bisa sampai menjadi seperti itu. Nah gitu kan perlu kita dikasihin dikit. Artinya ketika Monod bereksperimen yang ada di pikirnya kan harus terus mencoba. Iya. Memerlukan waktu yang sangat panjang apa ya dibilang iseng-iseng aja lah dulu gitu. Dari proses tuh udah iseng-iseng sih pernah mana. Iseng-iseng ketika dicoba tapi ada juga rasa ini kan anak insecure gitu pede sih nah itu yakin sih yang takutnya ketika udah kita tuangkan dan kita rilis yang takutnya nak menilai itu sing etikanya nggak ada estetikanya ada tapi lihat dipikir-pikir raga sing ada sing menyiksa salah satu esensi semuanya dan tidak ada pemerkosaan alat tidak kita di sini hanya mengawinkan dan cara pukulnya pun juga memang asli itu dan begini juga Monod kan juga sering membina membuat karya seperti tadi tabuh kreasi membuat iringan tari itu apakah itu tidak akan mempengaruhi karakter misalnya Monod kan ini kan dibilang sangat kontradiktif ini antara melodis dengan ini ke death metal gitu. Jauh. Siapa yang nggak tahu gitulah ya. Death metal itu identik dengan keras kan gitu. Apakah nanti tidak mempengaruhi karakter gendingnya Monod ketika disuruh membuat sebuah iringan tari yang bertemakan cinta gitu misalnya? Ada sih pengaruhnya ada karena dulu kan pernah saya buat iringan tari Semar apa judulnya tuh ya waktu Semar Pugulingan diwakili oleh Desa Kelan yang garap iringan tarinya dan kebetulan juga pada saat menggarap iringan tari itu saya sedang berproses mini album Caligula death metal juga itu sangat bercabang sih dan pada akhirnya di Semar Pugulingan kan tidak harus kita harus kita menuangkan pola-pola yang merdu, pola-pola apa namanya melankolis tidak harus terus gitu terus kita kan datar jadi makanya dia coba-cobanya bin pola drum deh jenisnya nih pola musik barat deh itu sih beli tapi kan dari karya kan sudah saya lihat karyanya Monod udah mantap udah karyanya artinya yang menjadi keunikannya mungkin Monod dia bisa menempatkan karakternya. Itu kan susah Nod. Misalnya ketika kita berada di komunitas death metal, kita kan harus taruh baju dulu ini yang di tradisi yang melankolis harus ditaruh. Ketika kita nyemplung di melankolis, kita harus main sama metalnya ditaruh. Nah, itu keunikannya daripada Monod dia mampu menempatkan diri lah. Ini ada artinya Bli Monod itu seorang artinya pencipta juga kan, komposer ya. Nah, yang namanya komposer pasti kan punya teknik-teknik penciptaan sendiri kan. Nah, bagaimana sih itu berarti dari proses Bli Monod artinya pada saat mau menciptakan sebuah karya, apa yang menjadi acuan Bli Monod? Metode yang selama menciptakan sebuah karya itu menggarap itu ada 3 sih metodenya, ada penjajakan, terus eksplorasi, baru
pembentukan. Oh, sama halnya dengan tari. Ada yang disebut dengan teori Halmahoggy. Oke, nah. Kita melakukan penjajakan, setelah itu kita eksplorasi. Eksplorasi. Waduh, sama prosesnya. Cuman kadang-kadang ya pada saat terjun di lapangan itu bisa berubah, bisa macak ya. Terbalik-balik ya. Bisa Nah, membalik-balik. artinya kita kan di dalam proses berkarya kan harus ada Ya, harus ada sesuatu yang pasti gitu. Ketika di lapangan kita kan menyesuaikan nantinya di lapangan. Istilahnya dalam penuangan kayaknya baru Ya, baru bisa sesuai di di- lapangan. Tuh, boy, cara dragon ini kan mesin wasen kan gitu. Wasen, ya. Ya. Kadang-kadang sih pada saat wasen kan sebelum wasen Kita sudah di tanggal menjajaki ini wasen gitu. ya. Jadi kan aku menjajak harus ya. dijajaki dulu. Oh ini kalau kini nih, terus konsepnya kini berarti yang kini malu kalau gaya suasananya seperti ini kan itu biasa. Ya. Merendas eksplorasi, dikembangkan seperti apa. Gending-gendingnya. Dan kadang-kadang masih pada saat di lapangan, pada saat wasen, wah SDM singnya akhirnya eksplorasi lah malu. Ya. Oh, Menuangkan malu. Belum. Setelah menuangkan mungkin menuangkan pertama itu paling 1 menit 2 menit tuh ke rumah merendas bendas itu penjajakan ulang benar deh gitu. Dia setuju dengan ketika kita sudah punya terkonsep misalnya, terpola gitu. Sistem penggarapan kita. Ketika di lapangan SDM-nya di luar dari ekspektasi kita misalnya. ya. Di sanalah kita diperlukan sebuah istilahnya tunduk sedikit Iya. dengan cara Ya, harus. kita harus mengolah lagi Ya. biar kita tidak semata-mata Memaksakan benar. idealisme kita sebagai penggarap harus gini sedangkan SDM-nya tidak bisa menangkap siapa yang dibilang jelek juga kan kita ya. Itu malah membunuh karakter sendiri. ya itulah strategi namanya Ya, betul. strategi di dalam berkarya kita harus punya strategi oh berarti sama prosesnya Sama kok. Seperti ininya sama apa namanya? Unsur-unsurnya kan sama juga. Unsurnya. Kalau tadi ada wiraga, wirase, wirama. Di kerawitan juga ada dong. Ada. Wiraga, wirase, wirama. makanya Wiraga kan tekniknya ada deh. Ya. abahnya Di Wirase. wirase penjiwaan. ngasang Ngasang gending Gending. Wirama Wirama, ketangkasan, ketangkasan. raga ke apa namanya? Keserasian antara tabuh aja konsep dan tabuh deh. Iya. Yang aja egal antara keserasian tabuh aja tari. betul dan juga dibilang Wiramo itu ketangkasan kita kecepatan kita misalnya perpindahan cara ke biar Ya, nah cara itu gitu. maksudnya bisa Dinamika ya irama. perlu lah Satyam Siwam Sundaram Siap. kan itu penting gitu. Di dalam perkesenian konsepnya Satyam Siwam Sundaram Tapi ada yang lebih ini biasanya seorang artinya beliau kan artinya biasa menggarap, menggarap. Pasti ada hal-hal yang mungkin di dalam proses itu ada sebuah kesulitan yang dialami. Nah, momen-momen apa yang mungkin sampai saat ini yang menjadi artinya melekat Tayan Chang mengalami artinya menggarap seperti ini loh. Nah, gitu. Mungkin penabuhnya tiba-tiba di hari H gitu misalnya. Sing idang apa yang strategi apa yang ada plan B